karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Karena Rasul kita inilah yang telah mengeluarkan dengan segala daya dan upaya beliau dalam perjuangannya bersama dengan para sahabat, akhirnya dengan izin Allah agama Islam yang beliau perjuangkan itu sampai kepada kita, setidaknya itu yang menjadi agama yang kita anut dan keyakinan yang kita anut. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan agama yang lurus ini. Kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Bapak Ibu dirahmati Allah, yang akan kembali kita coba dalami, yang akan kembali kami coba sampaikan dan bagikan pada kesempatan kali ini, itu adalah hal yang mumpung masih bulan Ramadan, adalah hal yang masih berkaitan dengan ilmu-ilmu untuk menunjang kualitas Ramadan yang saat ini kita lalui. Kita ketahui Pak, awal ini mulai masuk di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya Bu, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan kepada kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashr. Rasulullah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika sudah mulai masuk 10 terakhir dari Ramadan, apa yang Rasulullah katakan? Syadda bi'dzarahu. Rasulullah itu mengencangkan celananya, mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan kain sarungnya. Wa ahya lailahu. Rasulullah ketika 10 akhir itu menghidupkan malam-malam Ramadan tersebut. Dan kemudian Aisyah juga mengatakan di 10 hari terakhir dari Ramadan itu apa yang dilakukan Rasulullah? Wa aiqadha ahlahu. Rasulullah itu membangunkan keluarganya. Nah, ini adalah bukti kalau 10 hari terakhir dari Ramadan itu tidak main-main. Kalau biasanya di 20 hari awal Ramadan itu lebih baik harusnya ibadah daripada di luar Ramadan, tapi kalau di 10 terakhir kok aku harus ada keseriusan awal. Karena ini adalah detik-detik penentuan. Sedangkan yang awak ketahui dan menjadi kebiasaan di negeri kita khususnya 10 hari terakhir kok kalau harusnya apa? Rasulullah menyuruh untuk menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah. Tapi yang menjadi kebiasaan yang terjadi di lapangan adalah kalau jadi orang yang manggale itu puncak-puncak mana karena manggale baju aku puncak mana sibukannya, manggale kue itu mana puncaknya, manggale apa oleh manggale bangunan sekalipun cat-cat gitu terang lakukan lagi. Ini adalah puncak-puncak kesibukan dalam urusan duniawi kita. Disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini adalah hal yang perlu kita perhatikan pula, bahwa 10 hari terakhir ini adalah kesempatan besar kita untuk meraih banyak fadilah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga mengatakan, ayat kan Pak di 10 hari terakhir kok malam Lailatul Qadar. Khususnya untuk malamnya ada ibadah atau ada suatu malam yang telah Allah siapkan bagi kita semua dalam surah Al-Qadar. Mungkin satu Allah afalahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kata Allah, kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau Muhammad, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Itu namanya dalam ilmu tafsir istifham, menanyuan kawa supaya awak memperhatikan aduh hal besar yang mungkin ingin Allah ingin awak tahu. Allah tanyaan kawa supaya awak memperhatikan apa yang Allah sampaikan. Allah tanyaan kawa, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahu enggak kalian Lailatul Qadar itu apa? Awak kan tahu dulu. Tapi Allah menanya terlebih dahulu karena Allah ingin memberitahu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kalau kalian harus memperhatikan, perhatikanlah, ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik kalau dapat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan lalu. Awak mengetahui keterbatasan umum awak nak awak nak sama umat Nabi Nuh, umat Nabi terdahulu
ratusan bahkan ribuan gitu. Umumnya nak sepanjang umuman lain dulu. Tentunya kesempatan kita untuk beribadah juga tidak sebanyak umat selain dari umat Nabi Muhammad SAW ini. Maka tentunya di sini ternyata ada kunci-kunci atau jalan pintas yang telah Allah siapkan bagi kita untuk kita semua. Kalau walaupun mau sakitnya, tetap ada peluang bagi awak melalui jalan pintas tadi untuk masuk ke surga Allah. Sehingga kualitas ibadah awak tetap sama jo kualitas ibadah umat-umat dahulu yang umurnya panjang dan ibadahnya banyak. Walaupun beko ibadah awak sakitnya gara-gara umur yang pendek, Allah menyiapkan kunci-kuncinya, di antaranya tadi Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau mungkin awak persingkat, Bu. 3 hal Bapak Ibu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan. Hal yang harus kita perhatikan, hal yang harus kita lakukan untuk menyongsong 10 terakhir dari Ramadan ini. Maka yang pertama adalah tentunya kita sama-sama berusaha sekuat tenaga mencari malam Lailatul Qadar. Itu adalah kunci kesuksesan awak dalam Ramadan Bapak. Terletak pada dapet atau indahnya awak Lailatul Qadar. Rasulullah SAW memberikan kunci kepada kita. Kan Allah tak pernah mengetahui bila malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah tidak pernah secara pasti mengejat bila malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah mengatakan, Rasulullah itu bagi kunci sini. Apa kunci kata Rasulullah? Tahabbul Lailatul Qadar fil witr min asyril awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah menunjukkan doh, kok di tanggal 27, 28 dah Rasulullah sampai ayat 27, 29 dah Rasulullah sampai doh, secara spesifik. Nah, mengapa hikmah Rasulullah dan Allah tidak menunjukkan atau menyampaikan secara langsungnya, Bu? Maka Al-Imam Syekh Wahbah Zuhaili itu dalam tafsir beliau mengatakan hikmahnya, Bu, maka Allah nak menyampaikan langsung tanggal bara Lailatul Qadar itu sebagaimana hikmah kematian dan hari kiamat tidak Allah sampaikan ke awal. Kalau kiamat dan ajal Allah disampaikan dari awal, Pak, mungkin ibadah awal kok 3 hari seminggu atau seminggu sebelum meninggal, saya mungkin tahu. Kalau misalnya awak tahu bila meninggal, dia tahu dari awal, akhirnya awak malah beribadah kok kan kalau tinggal tempat di mana hari terakhir. Dan maka kiamat itu Allah sembunyikan waktunya supaya awak tetap konsisten dan tetap standby siaga agar sewaktu-waktu kiamat datang awak tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Begitu juga hikmah kenapa Lailatul Qadar ini diantaranya Allah sembunyikan. Supaya apa? 10 terakhir tadi itu awak maksimalkan untuk beribadah, awak maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah. Tak awak lalaikan satu malam pun. Kalau dia tahu malam 27 itu malam 27 saya tahu. Malam-malam lain akhirnya awak sepelean saja. Dan diantara ulama mengatakan orang yang walaupun Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil ya, Bu ya. Lailatul Qadar itu sebagaimana Rasulullah katakan di malam-malam ganjil, Pak. Tapi para ulama mengatakan orang yang menyepelekan malam-malam genap di bulan Ramadan itu orang yang besar kemungkinan itu akan sampai malam Lailatul Qadar. Nyokan beko fokusnya ke malam-malam witir itu, malam-malam yang ganjil saya. Yang 21 juga itikaf, 23 nya itikaf, mungkin itu yang dulu sepelean saya. Padahal mungkin bisa loh, kecuali kalau dulu sibuk kan tuh beda kasusnya, Bu ya. Tapi kalau misalnya yang menganggap sepele saya malam-malam genap, itu diantara ulama mengatakan gak ada potensi walaupun ya beko di malam 23 anggaplah Lailatul Qadar itu terjadi yang beribadah itu, tapi di malam-malam genapnya sepeleannya besar potensi ia tetap tidak terhitung mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena pentingnya bagi kita semua untuk menghargai setiap malam yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir tadi. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tadi, maksimalkan untuk mencari Lailatul Qadar. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di 10 terakhir tadi? Nah, ini adalah hal yang menjadi sunnah di bulan Ramadan khususnya, i'tikaf. Nah, i'tikaf itu kalau secara pengertian secara syariat awal, Pak, meniatkan berdiam diri beribadah di masjid Allah. Jadi ada pertanyaan, i'tikaf itu bisa tidak di rumah saja? I'tikaf itu berdiam diri beribadah dengan niat beribadah kepada Allah di masjid Allah. Apa yang Allah lakukan ketika i'tikaf?
bisa dengan berzikir kepada Allah, bisa dengan memaksimalkan sholat awal sepanjang-panjangnya lakukan supaya dapat malam Lailatul Qadar tadi. Bisa juga dengan kita lakukan tilawatil Quran, membaca Al-Quran, maksimalkan sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, lakukan ibadah sebanyak-banyaknya di masjid. Nah, itu yang disebut dengan i'tikaf. Apa dalil i'tikaf? Wa antum 'akifuna fil masajid. Kan di surah tentang di Al-Baqarah tentang puasa Qad di akhir itu diantaranya Allah sabian dan kalian beriktikaf di masjid. Nah, dari i'tikaf ini tidak terbatas hanya kepada bapak-bapak, tapi Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah minta izin kepada Nabi untuk ikut i'tikaf di masjid dan Rasulullah mengizinkannya. Nah, itu dalil kalau i'tikaf itu bisa dilakukan oleh kaum laki-laki dan juga ibu-ibu selagi mendapatkan izin dari mahramnya. Nah, yang pertama tadi awal maksimalkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan yang kedua maksimalkan awal kalau bisa i'tikaf di 10 terakhir tadi. Dan yang terakhir adalah tentunya adalah kita bisa memaksimalkan 10 terakhir dari Ramadan ini dengan memperbanyak doa kepada Allah. Doa senjata kaum muslimin. Doa adalah hal yang Allah berikan kepada kita untuk menguatkan kita. Awal lemah, maka Allah menganugerahkan syariat yang namanya doa itu untuk menguatkan kita. Maka kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai hal di 10 hari terakhir itu, Pak. Yang paling penting untuk minta Allah supaya Allah anugerahkan dan Allah berikan kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah menanyakan, "Wahai Rasulullah, andailah kami mengetahui bila malam Lailatul Qadar itu, andailah masuk pada kami ini, Pak, malam Lailatul Qadar, apa yang harus kami lakukan?" Yang harus lakukan, Bu, itu adalah hal yang penting sekali ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tentunya doa itu walaupun untuk Aisyah, tapi kan untuk kita semua pada hakikatnya. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni atau fa'fu anni. Apa tadi, Bu? Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah engkau itu maha pengampun, tuhibbul 'afwa, ya Allah engkau mencintai akan keampunan, fa'fu anni, ya Allah fa'fu anna, ya Allah ampunkan kami. Nah, jadi maksimalkan di 10 terakhir tadi kalau bisa baca doa itu, Pak. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Nah, kalau mungkin tidak bisa pakai bahasa Arabnya, ingat siapa? Artinya lebih kurang, ya Allah engkau maha pengampun, engkau mencintai keampunan, ya Allah maka ampunkanlah kami, ampunkanlah kami. Nah, itu perbanyak minta ampunan di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, Pak. Ini adalah kunci kesuksesan kita baik di bulan Ramadan maupun di 10 terakhir khususnya. Karena di antara tafsir pokok perlu kami ingatkan sebagai penutup, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili tadi dalam ketika beliau menafsirkan surah Al-Qadar tadi, kan Allah mengizinkan, Pak, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ada 2 hal yang perlu perhatian. Pertama, Allah telah mengizinkan malam itu adalah malam terbaik. Kalau kalian bisa memaksimalkannya untuk ibadah, maka itu adalah kemenangan besar bagi kalian, keuntungan besar bagi kalian kalau kalian bisa memanfaatkan malam terbaik tadi. Karena Allah lah menentukan malam Lailatul Qadar sebagai malam terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi sebaliknya, ada berita besar, musibah yang Allah kabarkan, Allah lah menjadikan malam itu sebagai malam yang terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau Anda yang memaksimalkan bukan untuk beribadah, justru dosa yang Allah kerajaan di malam itu, ketahuilah, mencari ampunan ketika kita melakukan dosa di malam Lailatul Qadar itu lebih sulit daripada mencari ampunan ketika kita melakukan dosa di 1000 bulan. Itu yang dikatakan oleh bukan siapa, Pak, Syekh Wahbah Zuhaili, salah seorang mufassir yang terkenal dan kitab tafsirnya dipakai di mana-mana. Itulah, Pak. Jadi maksimalkan, jangan sampai Allah tak berusaha mengajar Lailatul Qadar dengan kebaikan. Awak menganggap sepele lo mungkin dengan bedoso, melakukan hal-hal yang berguna,
jangan sampai menjadi orang yang merugi dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi Pak, maksimalkan dengan mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan ini. Yang kedua, kita usahakan i'tikaf di masjid. Dan yang ketiga, meminta kepada Allah dengan membacakan doa-doa sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Minta Allah. Itu yang menjadi kajian kita atau hal yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf tentunya kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.